Halo teman-teman, pendengar, penonton bukan pendengar. Selamat datang di podcast paling musik, teman-teman. Gua mendatangi mendatangi teman gua. Dia ada band asal Jakarta. Namanya Jales Deva. Yes. Ini sebenarnya nggak lengkap personilnya. Kita cuma ngambil 3 aja. Yang bisa yang 3. Gak gitu juga. Gak muat tempatnya. Yang ketemunya 3 doang. Duanya lagi sibuk. Boleh nih dikenal dari sono kali ya, di pojok sono. Gue Natrex Don, basis di Jales Deva. Halo, gua Titan, keyboardis di Jales Deva. Gua Pace Salampesi dari Jales Deva sebagai drummer juga ya. Aman. Jauh ya. Lah kenapa? Iya, mau Lu ngetawain marga gitu? Gak apa-apa. Ngatain marga nih. Gak apa-apa. Lu bertiga ngatain marga lu. Gak apa-apa. Gila. Aman, semua aman. Kenapa? Emang nama dia. Itu juga Diketahui ya? iya. Harusnya gak boleh. Kan namanya bagus loh. Ya kan? Salampesi. Bagus. Sebelum jauh ya basa-basi lah awal lah. Gimana nih kabarnya teman-teman? Baik. Alhamdulillah. Sehat. Baik semua alhamdulillah ya. Gimana? Jadi gini. Oke. Gimana, Bang? Ya kan ini podcast tentang musik ya. Iya, Bang. Ya jawab mas gue undang musisi lah. Sebenarnya katanya gue gak mau berat-berat sih. Cuman ya kita santai aja ngobrol. Berat cukup dia aja. Iya nih. Ngomong gue. Awalnya kebentuk deh. Atau nggak awalnya memutuskan untuk ngeband tuh Oh, gimana sih? jadi itu awalnya ngeband itu tahun 2019. Jales terbentuk itu tahun 2019. Jalesnya ya. Jalannya. Sebelum Jales kan Something Organic dulu namanya itu. Udah ada tuh sebelumnya. Udah ada sebenarnya. Band-band ya band reguler, band kalau ada orang event. Tapi reguler kayak Top 90. event gitu, bukan reguler di cafe gitu. Nah, kita bawain lagu-lagu Rolling Stones, lagu-lagu Beatles. Di situ kita Elvis ada tuh. Oh, ada Elvis. Ada. Ada ya. Masih tuh. Sukaisi. Elvis Sukaisi ada. Terus. Nah, terus habis itu kita memutuskan untuk bikin lagu sendiri. Yes. Lagu pertamanya sebenarnya demonya itu Silver Besan. Tapi akhirnya digarap pertama itu judulnya Cutie Pie, sudah ada di digital platform. Boleh tuh dengerin ya. Didengarkan. Tapi gimana di urutan personilnya gue lupa tuh. Urutan Siapa dulu? Orang personil ya nih. Nah, gue Soalnya gue lumayan agak Awalnya. terakhir dikit. awalnya gue punya Sebelum konsep dia. untuk band Britpopan kan. Britpop tuh apa sih bang? Nah, Masih ada nih. Britpop itu sebenarnya Era. bukan genre, tapi era di mana kejayaan musik dari Inggris tuh meluap lah. Lagi dimakan-makannya sama pasar gitu. Sekitar tahun berapa itu, Bang? Sekitar tahun 18 berapa Ju? Gua ada tuh. Tahun 90-an, 1990-an. Tentuan ya. Eranya. Era-eranya Blur, Oasis, dan teman-teman Stone Roses. Ya, Nah, terus habis itu kita kenal tuh. Kenal aja. punya konsep seperti itu, gue ajak pertama tuh Seta itu gitaris di Jales Deva, karena gue ngelihat dia bisa lah untuk mainin lagu-lagu Britpop gitu. Habis dari Seta gue ngajak si Edgar, gitaris juga. Habis itu gue ngajak Pace Salampesi. Salampesi. Jangan lupa itunya. Nah, terakhir yang baru masuk nih siapa? Oke. Ikutan siapa? Gordi. Si Tunggir. Tutan si Tunggir. Kayak gitu. Jadi pokoknya awalnya itu Nadip dulu ngajak Seta mau band. Habis itu nggak tahu lah mereka bikin apa dulu sih pertama lagunya. Pokoknya gue masuk Cutie Pie udah ada lah lagunya. Ya, pertama tuh ngekonsepin Cutie Pie. Pokoknya udah ada, gue masuk tuh Cutie Pie udah ada. Berarti abang konsep tuh bertiga tuh. Bertiga. Belum ada dia. Belum. Dia tadinya mau nyari drummer tuh ada namanya Natil ya. Natil. Nah, terus kan pas gue liat si Pace ini udah punya anak, ngerti kerjaan dia. Aduh gimana ya? Butuh needs. Susu. Anaknya Tuh kelamaan. beli. Gak apa-apa Cok. Emang bikinnya doang yang mantap.
Next berarti Berarti lagu pertama Hutan terakhir tuh waktu itu. Iya. Dia tuh baru banget. Jadi baru banget. kita kan kebentuk 2019 akhir tuh. Habis itu Covid. Terus habis itu 2022 loh 2023 dia masuk. Berarti dia masuk deh. Iya, baru. Baru dong berarti. Iya banget. Pokoknya rilis Butterfly tuh Dan dia kan baru banget nih. Nah itu udah nyesel. Udah kayak Kita langsung nyesel kenapa dia harus ada di band kita gitu. Jadi kita kayak aduh ngapain. Soalnya dia waktu itu ngemis-ngemis masuk C, Dip, tolong dong. Gimana kan waktu itu Gimana? coba diperagain lu, peragain pas lu Contohin. ngemis-ngemis ke band kita. Oh, sedih kenapa kan? Sedih kenapa kan? Sedih kenapa? nggak bisa dikosap privasi. Gimik TV itu namanya gimik TV. Gak bisa Susah. Susah buat kosapnya. Nah, pokoknya dia ngemis-ngemis lah. Bang, gue join band lu bang. Terus kita tolak puluhan kali ada lah. Cuman ada satu momen, oke lah. Karena dia masuk. Sian. Dan kita baru nyesal akhir-akhir ini aja gitu. Lagu tadi lagu pertama Cutie Pie. gitu Pak. Itu proses bikinnya gimana sih? Proses kreatifnya lagu Cutie Pie itu sebenarnya kita merasa lagu itu kan paling pop lah di pas demo-demo itu kumpul ada Pussycat, ada Still From The Sun. Nah, Cutie Pie ini paling pop. Jadi ngegarapnya sih sebenarnya lebih simpel karena aransemennya udah ada dari si band, dari Edgar. Kita tinggal masukin yang instrumen aja. Sesuai kita. Sesuai. Kita. Berarti pas rekaman awal belum ada dia dong berarti ya? Dia ada rekaman awal, Ada. isi di string. Oh iya ya. Cila bangga banget ya elah. Anjing. Mana butuhin gue dari awal gitu. Tapi dia nggak join pada saat itu. Enggak, karena gue lagi ada sibuk juga. Oh, sibuk apa tuh? Kira-kira juga. ngeband juga. Emang kenapa sebelumnya? Kenapa akhirnya join ke sini? Kan Karena sebelum gua- ada band katanya. Band gue dulu tuh reguler, tapi Emang kenapa Tan? Kalau teman-teman ada yang reguler nanti Iya. kenapa? Kenapa? Emang lu kok kayak ngeremehin banget? Idealis gua itu kalau reguler itu agak sulit untuk nyemplung di industri yang benar-benar kayak lu bikin lagu sendiri. Rasa sisi idealisnya itu kurang gimana gitu, kurang gitu lah. Gitu. Jadi akhirnya gue mutusin buat jadi idealis. Kenapa lirik-liriknya rata-rata bahasa Inggris nih? Nah, itu tanya ke Pace sama Pusi. Tadi kita mau bikin Kenapa, Cik? lirik itu bahasa cuman nggak memungkinkan soalnya pasarnya dikit tuh di dunia, orang-orangnya tuh dikit, jadi kita terpaksa bahasa yang lebih global karena bahasa Inggris kan bahasa internasional kan, kan yang bisa-bisa aja kan itu rare tuh. Nah jadi kita harus yang umum gitu Pakai Inggris juga. karena kita mau Inggris ya. Cita-cita Jelas Deva ya. Ya gitu kurang lebih ya, itu alasan. Nggak, tapi kenapa? Ya gitu. Nggak ada niatan mau kayak bikin lagu bahasa Indonesia kan? Ada. Tapi belum ya berarti. Lagi berusaha. Susah. Lagi digarap lah, lagi coba digarap. Coba digarap. Enggak juga sih. belum dicoba. Bukan lagi coba, ntar kalau orang nunggu gimana? Gak apa-apa, tungguin aja. Oh iya. Stay tune. See you on my next live. Solid. Jales tuh udah berarti ngeluarin 4 single ya? Single. 4 single. Nah dari keempat itu kira-kira yang proses kreatif sama rekaman yang paling apa ya? Complicated. Iya paling berat tuh, paling susah tuh yang mana sih? Pussycat. Pussycat. Kenapa tuh? Kalau yang udah dirilis sih Pussycat ya. Dia ada trouble sedikit di hari kita rekaman. Oh iya. Ya, Jadi waktu itu pas gue mau rekaman, Sedih. Backsound sedih, ntar backsound sedih. Kasih backsound sedih. ini berat sih. Terus mau kelamaan kayak gini. sakit. Diinjak. Gimik lagi. Ya pokoknya ada trouble lah pokoknya lah ya waktu itu. Enggak, tapi kalau emang tetap Pussycat sih soalnya dia apa namanya? Aransemennya lebih complicated lah ya Ya. dibanding yang lainnya. Gitu. Nah kan kalau rekaman tuh kan di satu tempat yang sama ya. Nah gue dengar nih Jales katanya setiap orangnya tuh rumahnya jauh-jauh tuh beda-beda. Nah itu gimana buat ngumpulinnya, buat ketemunya? Nah, karena ada titik kumpulnya sih kalau Jales tuh biasanya di rumah Seta atau di rumah Bung Pace. Jadi ya kalau mau rekaman Salam di Pesi. situ dulu, workshop, di situ konsep bermatang baru kita lempar ke studio rekaman.
kira-kira biasa. Lu bisa jawab gak Tan? Jangan ketawa-tawa doang lu modal. Iya. Ini tadi kayak dulu dia ngomong nih, berdua. Kita tuh harus ngumpulin semua ide-ide dari orang-orangnya, udah matang baru. Coba pesan untuk mamahnya. Jadi beda. Mama. Biasa kalau kegiatan nggak ada panggungan gitu, ngapain biasanya? Atau Terus kuliah. masih kuliah berarti ya? Kuliah Semua masih sama ya meeting so sibuk aja lah. Kuliah aja ya. Nah kalau di kuliah tuh gue belum Apanya ada itu? matkul yang ngulang ya kalau gue. Kalau ini Bang ini kasihan ya orang kayak gitu tuh. Semangat kuliahnya tuh sedikit gitu. Jadi kasihan. Emang lu yang gak ngulang berapa Tan? Yang gak ngulang? Yang ngulang tuh cuma 2 gitu kan. Yang ngulang udah beda konteks nih pembahasannya nih. 2 tapi di semester 1. Di semester lu berapa gitu ya? Lanjut. balik lagi ke Jales nih, balik ke Jalesnya nih. Dalam waktu dekat, iya dalam waktu dekat juga sih, kayak dalam waktu sekarang ini lagi ada apa sih yang dikerjain selain manggung ya? Mau gue jawab atau lu jawab? Tutannya dulu. Coba Tutan, boleh. Kita di 2024 ini bakal 23 dong. Tahun ini Kan gua. next plan. jadi kita Next plan. ini kan karena 2023 udah mau habis ya. Tinggal berapa hari lagi. Di 2024 itu di sekitar awal ya. Akan ada enggak ya kirain gue Kita bakal ngerilis album gitu. Albumnya ada berapa? album bertajuk jadi kita enggak juga ya enggak. Jangan gue deh yang ngomong deh. Udah mau ngelantur mama nih. Gimana tuh? Berapa track? Album itu kerja sama dengan Taras Belaka Records dan Pandu Pastoni Mix. Ya. Dirilis di tahun depan. Isi 11 track. Nanti kita split jadi ada 6 lah. 12 track deh. 12 track 6 lah. Gitu. 66 udah ntar pokoknya tungguin aja ini album pertama kita, album Bertajuk. jujur. Keisha please. Aduh cok Udah disensor tuh, sensor tuh nama-nama itu tolong disensor ya. Please banget nama itu disensor. Kacau itu. Gila. Nah, kan tadi ada Itu bahasa lebih jorok tuh. Walaupun cuma nama orang tuh. Kenapa? tadi katanya ada 12 track ya? 12 lagu berarti. Nah, Jales ini kan arahnya ke arah Britpop Inggris-Inggrisan ya. Oh. Nah, dari 12 track itu adakah maksudnya yang bikin satu orang doang atau dibagi? Oh ini pura-pura. Orang Dibagi sih. Dibagi. Nggak dibagi juga jadi bebas mau naruh berapa. Di album itu gue naruh 2 lagu, Pace naruh Satu lagu. 1 lagu, Seta band sisanya. Sisanya juga ada. Nah, dia nggak naruh. Dia belum join. Oh, dia belum. Masih jabat lagi rekaman. Dia masih jadi BABU. Alias. Oh. Biar naik kelas. Internal. Itu nggak tahu tuh, gue juga nggak tahu tuh. Nah, referensi 12 track itu dari mana sih kira-kira? Beda-beda dong berarti. Beda-beda. Ya, Soalnya kan kita per kan orangnya lah. bikin lagu sendiri sesuai apa yang kita pokoknya gitulah. Jadi beda-beda. Nah, berarti yang lu dengerin kan apa yang biasa lu inin kan? Dia buat jadi Enggak juga ide. kalau gua enggak ya. Kalau gua enggak. Gue biasanya berbanding terbalik malah kalau gue. Kalau gimana tuh maksudnya? Misalnya gue tuh kalau denger lagu tuh bosenan gitu. Jadi gue nggak kayak dengerin yang satu sampai 5 band itu terus jadi gue seminggu karena emang bosenan bukan gimana ya. Jadi gue kalau bikin lagu ya jadi auto nggak sesuai sama apa yang gue dengerin. Jadi semaunya gue aja gitu kalau gue. Bebas lu aja ya. Bebas kalau gue. Kalau lu Tan? Oh gue sih lumayan sepi ya orangnya. Jadi misalnya lagi dengerin dalam sebulan 1 atau 2 band, gue bakal dengerin Jadi kalau dia gitu. Iya. Tapi kalau udah ngerasa ada bosen baru gue pindah ke band lain. Nah tuh Nah, Gundala Putra Petir. kalau lu nih Bang Nat Rexdon. Coba Kan lu kayaknya lu terlihat di sini yang paling apa ya? Paling keren ya. Paling aduh pede banget. ya kayak gitulah kurang lebih ya. Paling Kalau lu gimana sih? Apa tuh? Yang apa tadi?
Apa lu lupa ya? Referensi lu. Kalau bikin lagu Bikin referensi lagu. sesuai referensi atau Referensi gimana? atau Kalau gue biasanya dengerin musik-musik tahun 50 Oh iya iya. untuk cari nada-nada di situ, karena kalau sekarang misalkan dengerin lagu yang band-band sekarang, takutnya kan ada copyright segala macam. Iya benar. Jadi ngambil referensinya dari band-band tahun segituan. Kalau gua pribadi sebenarnya ngambil musik referensi dari zaman. Jadi gua kalau dari lu bertiga nih masing-masing referensi yang gue referensi kayak apa ya? lu suka lagu apa? Lu suka Apa gitu dengerin atau siapa? gimana? Oh sebagai role model. Role model di Britpop tuh siapa ya? Masih dari lu deh siapa ya? Ini harus Britpop banget. Britpop. Britpop ya Britpop enggak lah bisa lah. Britpop pasti tiga ya. Tiga Tiga aja, boleh, tiga. tiga. Pasti nomor pertama Blur, nomor 2 Oasis, 3 Stone Roses. Kenapa? Kenapa tiga itu? Karena dia lumayan ya Serabang Britpop gak deh? ya eranya mereka. Maksudnya mereka yang lumayan paling di atas. Jadi Pionir. musiknya juga Kalau lu Tan? Gue kalau referensi gue yang gue banget itu gue prefer Radiohead sih. Kenapa itu? Kenapa lu banget tuh Radiohead? Radiohead yang lagunya Problematik. bisa diterima. Bisa diterima lu apa masyarakat Jadi nih? ada dua tipe sebenarnya, ada orang denger Radiohead tuh. ilmu. Ah. Ini ilmu mahal. Ya teman Bang, siap Bang. Nanti yang nonton, Tolong ditarikin Open donasi. Open donasi Iya. ceban-ceban. Dia harus close di sini. Iya. Karena ini ilmu 2 juta. Ilmu sangat mahal. Jadi Radiohead tuh ada dua tipe orang dengerin. Apa tuh? Yang dengerinnya yang aneh-anehnya kan dia banyak. Contohnya. Contohnya. 10+5 itu lagunya tuh. Idiotik ya. Jadi Ya inilah ya. kalau Kit yang- E. Kalau nggak yang aneh-anehnya itu kayak yang masih bisa The Bands. dance. Album The Bands. Kalau tracknya tuh kayak Fake Plastic Trees, Karma Police. Karma Police. Karma Police aja oke komputer. Aneh tuh tapi Karma. Enggak, menurut gua Buat dia, buat Iya. lu aneh mungkin. kurang enak kok. Nah, jadi gue ngerasanya itu feel-nya dapat aja gitu. Selain Radiohead siapa kan tiga? Satu aja. Dia nggak tahu lagi. Gue dengerin ini. Apa udah gini? Iya kalau lu Ceh, dia cuma satu doang tuh. Apa ya? Aja. Hati juga ya. Kalau Brit Serem gitu. Gue dia banget. 1, Iya. 3, 2. Oh. Itu namanya Nah. konsep ya. Gua kalau itu Brit apa ya? Kalau emang Brit sih gue sukanya Sweat. album Twilight-nya Boa sama Stone Roses lah. Gue suka gitu. Sisanya gue suka banget juga. Cuman yang lagi gue dengerin aja sih itu sih kayak Boa sama Stone Roses. Sama ST12 juga. ada. Emang kenapa? Tan lu ketawa? Chris Party. Gue dengerin banget. Iya. Raja. Nah dari kan tadi lu Boa sama Stone Roses, ada nggak satu lagu yang berkesan banget buat lu dari Boa atau dari Stone Roses? Dari dua-duanya deh. Kalau Boa sih gue suka Rain, lagunya ada judulnya Rain. Terus kalau Stone Roses yang lagi gue suka banget Ten Story Love Song sama I Am Resurrection dah itu. Lu kan Radiohead doang tuh satu. Tarik deh, di dia dulu deh. Tiga. Gue satu doang. Kalau gue track dari Blur, Country House, Take Me Home. dari Oasis, Rock and Roll Star, kalau dari Stone Roses, I Am Resurrection. Sama. The best tuh. Lagu Nah kalau dari lu nih, enak kok. lu cuma satu band doang tuh. Gue Pasti mungkin ada yang berkesan banyak. Pasti lagunya ya. Cuma satu nih. banget sih inian sih. Bentuknya Trip, bentuknya itu. Itu juga berkesan sih. Tapi yang berkesan banget tuh Fake Plastic. Kenapa? gue rasa. Kenapa Fake Plastic? Oh, sedih lagi. Nggak ada gimmick tapi ya. Emang sedih. Gimmicknya sama. Sama. Itu sih, itu paling gue suka banget. Kenapa ya? Fake Plastic? Karena dia kisahnya sendiri itu lagu Relate sama lu kah apa gimana? lumayan juga. Jadi fun fact dia tuh Kenapa bocahnya tuh? Kenapa tuh problematik banget. Jadi dia tuh Oh. Broken Home. dia problematik banget.
Nah gitulah kalau kita. Karena kan Jales udah jalan dari 2019 akhir ya. Ya. Pasti panggungan udah lumayan banyak nih. Gue liat di Instagramnya udah lumayan banyak. Boleh dicek lah Instagramnya apa? Ya, dan KRM itu mesti Leo Siu itu gua. Daniel Joko. Jales Deva ya, boleh dicek. Nah kan ini pasti udah banyak panggungan nih dari 2019 akhir sampai sekarang 2023 akhir. Manggung pertama tuh di mana sih? manggung pertama itu Something organik sebenarnya. sebenarnya ya di Kalau dari 2019 ya? Dari Oriental Hotel. Di Hotel Mandarin. Tapi kalau SD Jales Deva manggung pertama itu di Tomans namanya. Romans. Itu sangat berkesan. Serius. Kenapa? Nggak apa buat pengalaman itu, sumpah. Itu sangat berkesan. Kita ya bagus main pertama. Iya di Lama-lama di situ. Nah, ngomong Di daerah soal mana sih? mana ya? Desember sih. Oh ya, Menteng. Nah, ngomongin soal panggungan nih. Ada nggak sih satu panggung yang paling berkesan banget buat Jales Devanya sendiri? mungkin beda-beda ya masing-masing ya. Karena kan berkesannya orang kan beda-beda juga. Nah, dari Pacar. Dari lu Ceh, yang paling berkesan banget lu manggung. Gue tuh suka banget pas di Bandung, jadi ada nama acara Die Hard Fest. Dia kenapa berkesan bagi gue karena satu panggung sama band-band gede, jadi ada Dead Squad. Ada vlognya nanti di YouTube, bukan nanti ya, maksudnya udah ada gitu di YouTube kita. Itu seru banget. Itu kalau gue itu. Kalau lu Tan, Nah kalau gue, Sekarang gua. kan lu masih baru nih, saya bilang baru. Baru, tapi gua selalu berkesan kalau di Blok Bar sih. Di Blok Bar tuh, di Blok Bar di mana tuh? Di dalamnya M Block. Blok Space ya. M Block Space. Karena itu tempat selalu pecah aja gitu. Pecah. Jales di situ. Alhamdulillah. karena waktu di Bandung dia belum masuk, tapi dia ikut sebenarnya. Nggak, misalnya lu di sana Mandung, Mandul. Tipe dikit. Lu di sana manggung ya berkesan nggak? Atau Berkesan tetap lah, soalnya atau tetap Blok Bar maksud gua? Iya, kan beda tuh. Kan beda tuh. Experience-nya untuk experience-nya di Bandung. Iya. Tapi Iya kalau- benar sih, benar. Kalau untuk keseruannya itu di Blok Bar tuh Benar, gila banget sih. Karena kita main di kandang kita sendiri kan. Iya. Jadi, Karena Blok Bar setahu gue tempatnya ini kan minim kecil Iya. kan. Jadi lebih Intimate. intimate. Nah, tapi itu yang bikin serunya kalau menurut gue. Emang gak gerah gitu kan. Ya gerah sih gerah. Tapi kan ya Fun ya, seru. funnya itu menutup Fun. rasa funnya itu. iya. Kalau lu, Nat, Kalau gue paling berkesan Jales manggung itu British Invasion, itu acara-acara kita juga kita bikin sama awalnya kita bikin cuma Hopeless ya, bikin acara-acara Britpop Night, acara tribute, tapi ternyata yang datang banyak teman-teman Rame. dari komunitas Persija, komunitas bola. Terima kasih udah datang, seru-seruan sama kita. Terima kasih. Kalau kalian mau ikut keseruan kami @Jales Devart, akan ada acara-acara kita bikin nextnya. Jadi kita punya suatu komunitas, bukan komunitas apa sih ya? Kayak kita suka bikin event lah, ada di IG namanya Jales Devart. Jadi itu IO lah, IO. IO ya, kayak IO lah. Jadi kita sering bikin tribute, bikin apa, next kita bakal bikin lagi. Satu orang dan ini ya. kita selalu bikin selalu pecah gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi Antusiasnya selalu dapat antusiasnya terus ya. selalu dapat mulu, dan semoga nextnya akan bertambah lagi gitu. Amin, amin. Makanya kalau kalian mau ikut keseruannya follow dulu, baru Baru kita Ada di sini nih. Ada edit. Apa tuh? Apa tuh? masih Rex pasti. Dua acara kemarin gue liat tribute tuh ya. ya. Nah, Jales tuh gue liat tuh banyak tuh line up tribute-nya dari band-band lokal juga, teman-teman band baru juga. Nah, Jales tuh kalau tribute biasanya bawain apa sih? Tribute apa? Kalau kita kan acara konsepnya kan tribute British Pop, Jijik banget Anda. British Pop. Nah, kalau Jales itu biasanya ngambil tribute to Oasis karena anak-anak paling sukanya ya. Karena siapa sih yang nggak suka Oasis gitu? Iya kan? Iya kan? Ya, benar. Ini kan ada aja di luar sana mungkin. Mungkin Siapa aneh. sih yang nggak suka celana batik kayak gitu? Ya, kan? Punya yang gue cok, punya yang gue cok. Ini dia punya. Maksudnya keren kan? Maksudnya keren. Iya. Siapa yang nggak suka gitu. Pasti suka. Suka dong. Nirvana. Iya, grunge bro. Untuk nextnya ada acara tribute lagi nggak nih kira-kira nih? Nextnya pasti ada, tapi kita mau bikin dulu ada namanya Irama Kaula Jenaka, itu band-band dari IKJ, karena Jales Deva juga dari IKJ. Sama teman-teman sana kita mau bikin suatu acara untuk memperkenalkan band-band IKJ masih ada sampai sekarang.
Ada Iya, teman-teman masih rame. Kupu, ada teman-teman Superigo, ada Maria Tambun dan masih banyak lagi. Hmm, Kalau kayak nggak excited. excited dong. Lemes. Nah kan kita balik lagi ke ngomong soal ini ya, panggungan lah, manggung anak-anak Jales. Ju bisa nggak Ju? Lu nanya, lu jawab sendiri. Gue coba nih. Gue mau Coba. santai. Coba. Gue perhatiin aja. Apa? Kan ya tadi kan manggung udah ada yang terkesan buat kalian lah, berkesan banget. Ada nggak sih selama kalian manggung nih dari awal sampai sekarang ini yang bikin nggak enak lah, kayak gue males deh Nggak ada. Alhamdulillah masih seneng terus manggung. sejauh ini. Masih seru-seruan. Karena ngejalaninnya selalu Iya. seneng sih, ya kan? Ya trouble pasti ada, cuman ya manggung gitu. Gimana? Berarti Berarti lapangan ya. Enggak, gue manggung di panggung, nggak di lapangan. Lu aja sono sama temen-temen lu di lapangan. Capek editoran be. Kan gue kagak ngomong apa anjing. Selama manggung, kita ngomongin soal manggungnya dulu deh. Dari masing-masing orang lah. Pasti pernah bawain lagu sendiri kok, dong, pernah kan? Lagu apa sih yang paling lu bawainnya tuh enak gitu, nggak harus mikir kayak antar nih gue salah main apa salah apa gitu. Lagu sendiri. Lagu sendiri. Kalau lagu sendiri yang gue paling nyaman maininnya paling, dan di album ini jagoan gue lah track ini, itu judulnya Mad Bellies. Itu menurut gue si Edgar ini bikinnya sangat tight, semuanya aransemennya sangat kompleks, semuanya ada tuh di lagu itu. Nah, oke. Kalau lu Tutstan, Gue suka Mr. DIY sih. kenapa tuh? Karena lumayan beda dari yang lain. Dia agak menyimpang dikit setahu gue kan. Kenapa lu demen? Doi yang buat. Oh, dia yang bikin. Iya. Udah gue bikin ini loh. Iya, memang Kenapa tuh? depan-depannya masih wajar. Tapi ada beberapa part yang seharusnya nggak dia ada di lagu itu. Lu gak bisa ngatur musik gue. Tapi kalau pas ada di lagu itu jadi unik Oh, iya. gitu. Unik, Pe. Kalau gue suka, gue nyaman ya, karena ini bahasa nyaman ya. Nyaman. Kalau nyaman gue suka lagu-lagu malah yang lumayan kenceng ya. Jadi ada nanti di album kita ada judulnya Jenny, ada judulnya Still From The Sun. Pokoknya lagu-lagu yang kenceng gue suka sih, soalnya gue bisa jingkrak, bisa gaya gitu. Capek Lu capek nih. Dua lagu capek dah gitu. Gitu. Kalau gue suka lagu-lagu yang ngebeat dari kita lah gitu. Britpop tuh biasanya kesinambungan sama sepak bola nih, culture-nya ya. Kalau dari lu bertiga suka culture yang sepak bolanya juga nggak sih kalau dari Britpop? Kan lu kan main musiknya nih. Nah kalau kira-kira suka, klub bola apa sih yang lu suka? Gitu. Kalau gue dulu ya. Kalau di klub bola Inggris Premier League gue Arsenal. Tapi pribadi ya, Pak? Pribadi. Kalau pribadi gue Europe ya, gue Juventus. Juventus. Kenapa tuh? Karena dalam kehidupan bola, permainan cantik itu adalah the art of the football, you know. And the Juventus is made it of the Galaxy and the darkness system of and the God. system. Tapi kalau di Inggrisnya lu Arsenal. Inggrisnya gue Arsenal. Kenapa Arsenal? Soalnya nih Karena gue- banyak-banyak MU nih belakang layar nih. Karena menurut gue Arsenal sangat ikonik aja sih dia. Gue suka lebih ke The Gunners. The Gunners, maksudnya lifestyle culture hooligansnya Arsenal. Walaupun sekarang Inggris hooligannya udah is dead man. Kenapa ya? Gitu ya, lanjutan. Kalau gue Kalau lu enggak pasti dulu aja deh, Cek. Lu dia lah, ngurut lah. gue karena dari kecil Inggris nih, Inggris. Nggak harus sebenarnya nggak? Ya boleh ya. Inggrisnya dulu buat apa ya? karena gue suka warna biru gitu kan. Gue Chelsea banget kan. Oh, semakin mapan tuh. Kenapa? Terdepan. Islan tapi Tangga masa gitu dong. gitu. Chelsea, kenapa Chelsea? Selain lu suka warna biru. Gue sebenarnya bukan tim gue, bukan Chelsea. Apa ya? Dia Milan. Gue Milan, AC Milan Milan. banget ya. AC Milan gue. Gue dari kecil lu ngikutin dia. Lu ikutin AC Milan tuh. Iya, Capek. capek gue AC Milan, batik gue batik AC Milan gitu. Pemain Milan yang lu suka siapa? Iya. Apa? Satu. Rebic. Bagus.
kiper masuk Tatarusanu. Keren, underrated, keren. GK Tatarusanu di pipa tuh. belakang dia. Kalau lu C, Gua Inggris, gua MU. Kalau apa namanya yang sebenarnya gue suka kan, gue juga nggak suka Liga Inggris sebenarnya. Jadi gue all time gue sebenarnya Munchen ya, sampai sekarang gue Munchen. Kalau di Indonesia Persija ada gitu. awal ketemu bukan sejales ya, awal ketemu sama personil-personilnya itu di mana sih? Awal ketemu banget. Di Duren 3 satu sekolah. Hmm. Satu sekolah di musik di SMK musik. Alhamdulillah. Bener anak musik semua nih. Lu juga jangan solo nggak kenal. Gua satu SMA bareng. Jadi di semua kita tuh kan asrama. Jadi semuanya kenal Iya. kenal banget lah nih sama dia. Ini aduh. Gitu mulus lah dari dulu. Ya pokoknya dulu kita Satu sekolah bareng. boarding school, jadi kita udah tahu kesehariannya masing-masing. 7 kita. Ya bener-bener dari Senin sampai Jumat nginep bareng, bercanda bareng, jadi kita udah tahu. Bareng. Iya, Semua bareng. semua bareng. Mandi bareng. Iya. Real, itu mandi bareng. Itu mandi bareng. Jadi kita ruangannya tuh cuman kayak 1x1, cuman kita paksain Itu kecil banget. paksain jadi Tapi gue Dari mau sana. tanya nih Cang lalu. Arti lagu Mr. DIY itu apa? Untuk nanti ya teman-teman mau dengar Iya, siapa tahu. paham. Kalau orang tahu Gua Mr. nggak tahu DIY juga itu nih, sebagai toko ya. Iya, Kalau bagi lu tuh apa? Kenapa namanya Mr. DIY? jadi Mr. DIY itu singkatannya My Real Dream Is You. Wih. Udah pokoknya ntar Berarti lagu liriknya tentang cinta. Tentang cinta, cuman wanita. itu ini sih apa namanya fiksi, jadi bukan berdasarkan pengalaman atau apa, jadi benar-benar fiksi. Itu sepeda fiksi. Udah mulai lucu nih dia nih. Sepeda fiksi itu. Ayo lagi. Kalau kita bahas masa mereka SMA dulu aja ya. Boleh. Kan tadi bilang bahas ada nyenggol-nyenggol dikit sekolah musik tuh. Dulu di SMA instrumennya sama nggak sama di Jales? Apa? Gua kan di SMM itu ngambilnya perkusi Perkusi. sama orang ini berdua. Nah, Ya. Gue sama, kalau gue ya perkusi. kalau lu tetap sama. Kalau gue sama. Nah, gua perkusi di jalan main bass. Jadi gua lanjutin di kampus, gua ngambilnya bass. Kenapa nggak lu lanjutin perkusi? Ini gambil dia kerjaannya. Enggak juga. Emang takdirnya begitu kali. Emang takdir lu main bass. Walaupun takdir itu nggak ada ya sebenarnya. Jadi kita bisa ubah takdir. Memang. Kalau lu Tan masih sama nggak dulu di SMA sama di sekarang di Jales? SMA tuh dulu ngambil vokal gua. Vokal, nyanyi. Nyanyi. Dan berguna juga di Jales gitu. Enggak juga lagi. Lu kayak Guna apa enggak nih? Berguna lumayan. Berguna. Terus kalau di kuliah sekarang gua ngambilnya teknologi musik. Tuh ngapain tuh? Itu lebih ke produce musik gitu sih sebenarnya. Betul udah ada lagu dong. tukang studio, Tukang kabel. tukang Oh, kabel, tukang sound. Operator. Oh, keren. Di Jales sih main apa? Main keyboard. Main keyboard. Masih ada Jadi di Jales ini semuanya tuh ada vokalnya. Jadi kayak Semua nyanyi berarti? semua nyanyi. Enggak semua lagu, cuman pasti semua ada Pasti ada nyanyinya. Ada. Entah itu lagu lu buat sendiri atau emang buat ngisi backing dan lain-lain, itu semua ada nyanyi. Itulah keunikan kami. Yeay. Jelek banget. Itu unik tuh. Promonya jelek banget. Jarang kayak gitu tuh. IKJ kan terkenal Institut Kesenian Jakarta ya, kampus seni lah. Lu kampus itu ada suka bikin event gak sih, atau dari anak-anaknya atau dari kampusnya? Rame nggak, masih rame? Lebih nggak? dari anak-anaknya sih. Kalau dari kampusnya itu lumayan jarang sebenarnya. Lumayan jarang. Ya setahun sekali kali ya. Gua nggak tahu juga sih Kalau detailnya. anak-anaknya semangatnya Semangatnya. per bulan ada lah. itu katanya juga. Gua katanya dari semangatnya apaan sih? Itu katanya itu Pik. Nah, tapi masih seru sih IKJ. Masih seru. Seru. Banyak band-band bervariatif dari genre Timur Tengah ada, Oh iya. selecta popnya ada, synthesizer pop, ada yang dub, ada yang reggae, ada yang ska, banyak. Iya banyak banget sih. Alternatif, Juga pang-pangan, pokoknya semua ada. Kalau di KJ itu sebenarnya itu semuanya ada gitu. Kalau kalian Britpop ya? Kita ambilnya Britpop. Kita Kenapa ambil, ngambil Britpop tuh? Alternatif rock, Britpop. Nah, kayak gitu. Kan aja nih sering ya kan ngampus di situ lah, setiap hari di situ acara
acaranya kayak gimana sih di IKJ biasanya? Acaranya ya ngeband-ngebandan. Kemarin baru ada pesta Ramadansa, anak bikin. Ada Halloween biasanya tuh anak-anak gereja bikin Halloween, terus ya bikin gigs di kampus juga. Jadi per fakultas tuh sebenarnya tuh ada ininya sendiri, ada acaranya sendiri dan ngundang fakultas lain, dan jadi itu yang bikin rame dan anak-anak IKJ mau sering bikin acara sih. Keren. Kalian pernah bikin acara nggak di situ? Kita Ah, maksudnya kan biasanya kan Main. kalau sejauh ini sih kita masih main-main aja. Jadi tapi nanti di next tuh Irama Kaula Jenaka. Jadi itu kita sendiri yang buat acara, si Jales Devart ini buat acara, tapi rencananya nanti nggak di Enggak di kampus, di luar. Di mana Tapi tuh emang kira-kira? full anak-anak IKJ yang biasa main juga bareng kita gitu. Cuman kita mau buat beda aja di luar gitu. Begitu. Karena band-bandnya kurang lebih. keren-keren banget gitu. Sumpah. Jadi harus ke expose banget, Cok. Iya. Sumpah. Keren banget. karena selama ini masih ketutup-tutup ya, Iya. band-band membagus di IKJ. Ya benar. Banyak pokoknya band-band IKJ yang bagus tuh sebenarnya. Jagoan lu masing-masing selain ya lu Selain band sendiri ya. selain lu menjagokan band sendiri Oke. Di siapa? KJ. Di IKJ Dadams. Iya. masuk bisa. Maksudnya yang masih yang masih zaman sekarang gitu. Yang zaman sekarang di deh. kampus sekarang. Angkatan-angkatan kita. Hampir Saya- semuanya sih gue demen. Gitu. Iya. Tapi ada satu band namanya Winnie. Jadi dia tuh band punk unleashed harmony gitu. Dia bakal rilis lagu dan lagu enak banget. Namanya Winnie, ada tuh. Itu Kacau. kan band lu juga. Iya sih, cuman kan bukan Jales. Baru lu Tan, selain Winnie ya. Apa ya? Soalnya banyak bagus-bagus. Maria Tambun keren banget, sumpah. Dia Ada bener judulnya itu, Maria. Nasri enak banget, gue dengerin terus tuh. Unik ya. Kok- jatuhnya. Unik ya deh, gue dengerin sih. Karena nuansanya nggak didapetin. Yang kayak gimana Ju? Dia dengerin nih katanya nih. Yang kayak gimana Ju? Gimana tuh? Musik-musik Timur Tengah lah, gue demen lah kayak gitu tuh kayak joget-joget dikit. Tadi gue bilang musik-musik itu enak. Kalau lu perhatiin Dia sebenarnya bikin lagu, Pe. Bikin lagu. bikin. Kalau lu Tan? Kalau lu Tan, Gue suka nuansa lagunya Kupu-Kupu sih. kupu-kupu. Kupu tuh asik tuh. Yang kayak gimana Tan? Kayak gimana tuh lagunya? Agak-agak arah kemana? Genre ini? Cilduk. Pokoknya enak deh. Enak gua waktu itu nonton di live karena kebetulan panggung. Pas gua nontonin unik. Sound-soundnya keren. Oke, keren lah Kalau lu semuanya. Kalau gua sebenarnya semuanya suka. Karena semua ada ini ya, ada ada ciri khasnya warnanya masing-masing ya? sendiri. Jadi Tambun itu yang bikin Gua suka, tapi yang paling gua unik dan gua di band keren banget itu Kristen Station, namanya itu Benedito. Itu sangat aneh sekali. itu apa? Aksi panggungnya keren. Oh iya. Sama Super Ego juga enak. Enak semua, cowok enak sumpah. Super Ego. Semua enak banget. Super gue, Pe. Harus didengerin ya teman-teman. Kalau lu mau yang agak-agak slow, lumayan bisa diterima banyak orang dikit, itu ada Bang Gilang Andantino, itu enak. Nyanyi dikit. Entah bagaimana aku bisa merelakan. Kayak gitu-gitu lah, lagu lagi kayak gitu. Kayak Pamungkas, enak-enak, keren. Tapi kalau bahas Jales Deva, ada juga ada Jales Devartnya itu. Jales Deva itu kan satu art community kan, art collaboration. Iya. Akan banyak ada sub acara juga di situ. Jadi stay tune aja tuh untuk di Jales Devart. Kita bakal ada bikin showcase album di pertunjukan teater. Boleh di-spill nggak tuh kira-kira tuh kapan? Pokoknya 2024 lah. Ya. Dari masing-masing orang ini kan biasa beda ya harapan dan titik pencapaiannya nih akhirnya. Kalau dari masing-masing Jales ya dari kalian bertiga lah, goalsnya Jales tuh mau sampai mana gitu? Dah tuh Tan dulu deh. Gimana Tan? Sampai lu udah ngerasa oh udah sampai nih goals gue Gue pengen manggung di Inggris sih gue. di Inggris. Sian cuk gue belum pernah. Tempatnya di mana ini? Tepatnya iya. Inggris kan luar. RT 7. Kecamatan Pasar Minggu. Gue juga pengen manggung di Inggris. Ada Gimana? Gimana, satu Cek? bar di Liverpool namanya Philharmonic kalau nggak salah. Oh, keren. Iya bener. Jadi tempatnya Beatles dan terakhir Paul McCartney main di situ. Gue pengen Gue seneng banget di situ. Royal Albert Hall itu sih Keren. megah banget gila ya. Iya yo. Ya kalau gue sesimpel Philharmonic aja lah. Pap. Gue seneng banget yang kayak gitu. Gua mau nguluk-nguluk sama, mau manggung di Inggris juga, tapi ya
Wembley Stadium di Pekingnya baik. Itu karena ikonik sekali di situ. Iyalah. Tuh. Itu kalau yang jauh, maksudnya harapan yang bener-bener bukan luas. Sama di harapan yang bener-bener Luton Town. aduh, bagus sih, nggak apa-apa, setengahnya bagus. Kalau harapan dekat-dekat inilah kan kalau ke Inggris kan Harapan deket-deket ini harapan nanti semoga masa depan. Jales berkarya terus. Terusnya habis album rilis kita bikin lagi yang baru. Ya gitu deh. Semoga Tuntutan panjang umur. amin. Semoga Banyak cepat rezeki. ini sih. Cepet nikah. Kalau gue pengennya di Indonesia tuh kenal luas. Nah luas di Indo dulu ya. Iya. Pokoknya kalau kita manggung, orang-orang pada tahu lagu kita, nyanyiin, singelong, Sesimpel itu itu ya? itu nggak simpel juga, men. Cuman itu nggak simple. itu nggak simpel namanya, anjir. Terus gimana lu kenapa lu? Ya pokoknya kayak gitulah, kayak kita senang, gue pribadi senang banget kalau kayak gitu, soalnya senang banget, jadi kayak senang banget. Ada rasa yang beda gitu ya, Ci. Ini gue bantuin lu. Jangan so tahu rasa lu Ya udah gue diemin lagi. jadi kalau gue itu Oke. Kalau kayak gitu mungkin cukup kali ya kita ngobrol-ngobrol sama 3 manusia ini. Sorry kalau ada kata-kata yang tidak nono. Ya Maafin temen gue ya. kenapa gue lagi oke, pokoknya tungguin, kita bakal ngerilis album Jales Deva, dan di Jales Deva tungguin kita bakal bikin acara seseru mungkin kayak biasanya. Kapan lagi nonton Oasis 30.000? itu dia. Sebelum naik harganya. Pokoknya pantengin terus IG mereka di Jales Deva dan Jales Deva ya. Pokoknya sampai ketemu lagi di podcast Si Paling Musik berikutnya. Bakal ngundang siapa, Ju? Berikutnya rahasia. Oh, oke. Rahasia band. Bye bye. Thank you. Love you.